warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam kenal dari kami Saka Reklame. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami di sini akan memperkenalkan alat-alat sablon atau reklame untuk pemula ya, untuk pemula atau yang mau mulai usaha sablon atau usaha reklame. Nah, Saka Reklame ini berada di daerah Pelabuhan Ratu. Kalau yang mau main ke pantai, mampir-mampir ngopi lah ke sini. Yang punyanya ini nih, bos kita nih, bos Salam Ade. Cetakan. Kita nggak mau panjang lebar aja, tapi sebelumnya jangan lupa pencet tombol subscribe-nya yang lonceng itu tuh, yang gambarnya begitulah pokoknya. Udah langsung aja ya, kita akan memperkenalkan alat-alat yang harus ada untuk memulai percetakan ini. Apa aja nih bos? Pertama-tama nih kita emang harus nih punya komputer, karena komputer ini menunjang kelancaran usaha kita ya. Oh gitu ya, jadi nggak bolak-balik ke kemana-mana ya Nah, untuk itu. ini. Terus harus nih kita punya printer cair ya, yang diinfus. Ini maaf nih, aku punya dua nih yang buat diinfus ya. Terus yang satu lagi ini printer serbuk. Oh itu beda ya, sama Beda, printer biasa. beda. Ya? Kalau- Itu fungsinya buat apa itu bos? Jadi kalau ini buat setting-settingan kayak stempel, Oh. kayak buat aprekan ya. Tetap ini harus pakai ini. Soalnya kan ini kan tintanya serbuk ya. Oh. Kalau ini gitu. cair harus diinfus, kalau ini serbuk. Tetap ini kalau buat stempel, buat aprekan ini harus pakai printer yang Modelnya gitu ya. yang modelnya begini, terus yang kering gitu lah. Yang serbuk. Kisaran harganya berapaan tuh bos yang gitu bos? Yang mana tuh? Yang ini nih, yang printer untuk stempel ini. Kalau yang ini mah kalau kita pingin usaha nih ya, Ya. kalau kita punya modal mendingan kita yang beli yang bagus aja ya. Artinya yang bagus tuh yang baru. Kalau dulu saya beli ini 1.600.000 ya. Oke, siap. Setelah itu kita harus punya apa lagi nih bos untuk penunjang usaha reklame ini untuk yang pemula lah, yang dasar tuh kita harus punya apa lagi nih kira-kira? Kalau kita mah ini buat stempel tuh emang harus punya nih ya. Karena ini buat stempel kantoran, buat macam-macam stempel ya bisa ini. Harus ini punya gitu ya. Ini stempel otomatis nih. Oh, ada yang otomatis, ada yang manual ya? Kalau ini otomatis kan gini nih, dia pakai yang buat bikin stempelnya ini dia pakai blade aja, kayak begini nih mesinnya ya. Ini belakangnya ini ada kabelnya nih ya. Tuh, ini depannya. Kalau untuk yang manual yang gimana itu Manual bos? yang ini nih, tempatnya juga beda. Ini lampunya gede-gede, panjang-panjang, kayak begini. Kayak ini ya, kayak buat mendeteksi uang asli atau palsu itu ya? Itu sama itu sebenarnya mah. Kalau kita mah karena jarang punya uang besar-besar gitu ya. Kalau besar-besar susah dimasukin dompet tuh bos. Makanya kita pakai gagang biasa ini yang manual ya. Oh, kalau manual nih gagangnya ini nih. Oh Manual ini itu. kayu ya? Kayu. Kalau otomatis tuh? Kalau otomatis kayak begini nih bagus nih. Oh beda ya? Dia tintanya juga ada di dalam nih. Langsung. Ini dari harga juga beda nih? Beda dong itu pasti. Kalau ini mah yang otomatis ini musim-musimnya sekarang nih stempel yang begini nih ya. Lebih inilah ya, lebih praktis lah ya. Praktis, simpelnya Dibanding doang. ini nggak usah bawa-bawa box itu ya, Nah, itu gitu. yang tinta itu. Terus kalau kita mau bikin yang harus kita pakai laminating, kita Oh, harus itu punya mesin- laminating ya, mesin laminating ya. Kalau terus kita mau bikin ID card nih, tetap itu menunjang harus punya Pemotong. pemotongnya nih, punya ID card ini nih. Ukurannya kalau nggak salah ini 6 cm kali 8,5 ya. 8,5. Nah sekarang nih bos, kita mau memperkirakan aja nih ya. Siap. Untuk mesin stempel otomatis ini kisaran harga berapa nih bos? Kalau mesinnya doang nih ya, kita beli yang 3 lampu ini 1.800.000. 1.800. Nah untuk manual ini Manual ini kan kita bikin kotaknya ini kan sendiri nih ya. hitung Tinggal- global lah, hitung global untuk manual ini kisaran harga berapa tuh Ya bos? paling 150-an ini mah 200 lah. ya. Mesin laminating, mesin Terus stempel, Terus kita harus punya mesin pemotong potong juga ID tuh ya. card.
potong kertas juga nih. Ya. Ini lagi dimainin sama siapa ini? Sama anak nih. Waduh. Kita harus punya sih sebenarnya. Kalau kita udah mau maju Cepet-cepet kita harus dikupitin ya. oh gitu. Ini kalau ini ya diakumulasi nih, diakumulasi untuk modal awal kita bikin percetakan seperti ini kisaran di angka berapa nih bos? Kalau untuk bangunan ini Inilah kalau misalkan kita bangunan itu di luar ya, maksudnya bangunan itu untuk peralatan aja nih kisaran berapa tuh bos? kalau kita kan beli alat-alatnya yang agak murah lah, nggak kayak Standar lah, standar, bos. ya kayak begini lah. Ya cukup paling juga 30-an lah ya. Oh 30 juta ya? 30 juta. 30 juta itu udah mulai bisa jalan ya? Bisa. Oke pemirsa, kayaknya perkenalan untuk alat-alat percetakan cukup. Jadi kalau diperkirakan itu kalau kita mau memulai usaha percetakan itu minimal siapkan dompet sekitar 30 juta rupiah. Itu ada di titik aman pertama. Oke, sekian. Mungkin untuk video-video berikutnya kita akan memberikan satu ilmu tentang tutorial satu persatu alat percetakan. Selanjutnya. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.